Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin alim ulama yang saya hormati Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah bisa sama-sama menjalankan qiyam Ramadan, salat Isya dan salat tarawih berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya diberikan tema berbakti kepada kedua orang tua di dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 8 yang berbunyi wa wasainal insana biwalidayhi husnan. Ayat ini ila akhiril ayat mengandung 3 pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah perintah untuk berbakti kepada orang tua. Pelajaran yang kedua adalah batasan ketaatan. Artinya tidak boleh mengikuti kemusyrikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian pelajaran yang ketiga bahwa ini ada ujian keimanan di mana seseorang semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah berbakti kepada orang tua di dalam Al-Quran cukup banyak. Di antaranya surah Al-Ankabut, surah Luqman, surah Al-Ahqaf, semuanya berbicara tentang bagaimana caranya berbakti kepada orang tua. Karena anak sering lupa kalau tidak diingatkan harus berbakti kepada orang tua. Berbeda dengan orang tua. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menyinggung orang tua harus menyayangi anak. Yang ada, anak harus berbakti pada orang tua. Secara daruri, secara fitrahnya, setiap orang tua pasti menyayangi anaknya tanpa butuh ayat. Setiap orang tua pasti menyayangi anaknya tanpa butuh ayat. Tapi berbeda. Untuk anak berbakti pada orang tua itu harus sering diingatkan. Makanya Al-Quran banyak berbicara tentang bagaimana anak itu agar berbakti kepada orang tua. Salah satunya adalah surah Al-Ankabut ayat 8. Allah sampaikan bahwa wasainal insana biwalidayhi husnan. Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini berarti umum. Artinya sikap menghormati secara umum kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua, menghargai dan memperlakukan orang tua secara umum. Tetapi tafsir At-Tabari berbeda. Perintah ini mencakup ucapan yang baik, sikap yang baik, kemudian penghormatan yang baik, termasuk kasih sayang yang baik terhadap orang tua, termasuk bantuan yang baik pada orang tua. Misalkan orang tua mengalami gangguan finansial di usia senjanya, maka itu bentuk dari berbakti di dalam ayat ini menurut tafsir At-Tabari. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di surah Luqman juga ada redaksi yang hampir mirip. Hampir mirip dengan surah Al-Ankabut ini. Surah Luqman sama. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Cuma bedanya dia tidak husnan tadi ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Wawasainal wasiatkan kepada kalian. Wawasainal insana, kami wasiatkan kepada para manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, batasan ketaatan ini, batasan berbakti taat kepada kedua orang tua ini tidak boleh melebihi batasan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya harus berjalan seimbang.
Ini dijelaskan Allah di dalam Al-Quran di salah satu surah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya berbakti kepada kedua orang tua dan taat kepada Allah itu seperti mata uang yang memiliki dua sisi. Kalau uang 100.000 yang satu sisi 100.000, satunya 50.000, kira-kira laku dijual nggak? Nggak laku dijual. Artinya ada orang taat kepada Allah tapi tidak berbakti pada orang tuanya, maka taatnya tidak diterima. Ada orang berbakti pada orang tua tapi tidak taat kepada Allah, berbaktinya juga tidak diterima. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan, seperti mata uang yang memiliki dua sisi. Siapa orang yang ingin ketaatannya kepada Allah diterima, maka dia juga harus berbakti dan berbuat baik pada kedua orang tuanya. Siapa orang yang berbaktinya ingin diterima, maka dia juga harus menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada yang mengatakan ridullah dalam hadis Rasul, ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Artinya dua hal itu selalu terkait. Kemudian ayat ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tua memerintahkan dia untuk berbuat musyrik, maka fala tuti'huma, ada batasan, tidak boleh ditaati. Ini juga terjadi Pak pada saat zaman sahabat. Sahabat Abu Hurairah itu ketika masuk Islam ditentang oleh ibunya. Sampai pada akhirnya beliau berdoa kepada Allah dan Allah buka, Allah berikan hidayah kepada ibunya, akhirnya ibunya masuk Islam. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dulu ada orang suku Quraisy, dia termasuk 10 pemuda yang pertama kali masuk Islam. Masuk Islam dia di usia 17 tahun. Pada saat Islam disebarkan, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tanpa ragu memeluk Islam. Keputusan untuk memeluk Islam itu ditentang keras oleh keluarganya, termasuk ibunya. Sampai-sampai ibunya ngancem, mogok makan, mogok minum, supaya Sa'ad bin Abi Waqqas ini goyah dari keimanannya. Tetapi karena Sa'ad bin Abi Waqqas punya keimanan yang cukup kuat, dia tidak goyah sedikit pun. Dia sampaikan kepada ibunya, wahai ibuku, seandainya engkau memiliki 100 nyawa pun yang bergantian untuk membujukku keluar dari Islam, maka itu tidak akan pernah aku lakukan. Dengan kesabarannya, dengan kelembutannya, dia memperlakukan ibunya, yang pada akhirnya ibunya pun menyerah. Karena keimanan dan keteguhan Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam memeluk Islam. Artinya, walaupun orang tua mengancam sampai nyawanya terancam sekalipun, ketika seseorang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid, maka dia harus mempertahankan kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya iman. Namanya iman. Bagi orang yang tadinya tidak beragama Islam cukup berat, Pak. Tapi bagi orang yang memang backgroundnya beragama Islam tidak begitu terasa, karena kita nggak merasa di posisi itu. Saudara-saudara kita yang memeluk Islam di tengah-tengah jalan itu mendapat ancaman cukup keras dari keluarganya, sampai-sampai nggak bisa makan, sampai-sampai tidak dapat warisan, sampai seperti itu. Nah, itu juga perjuangan keimanan yang luar biasa. Ketika seseorang mampu mencintai Allah dan Rasulullah melebihi dari kecintaan yang lainnya, maka orang seperti ini, maka insya Allah matinya husnul khotimah. Nah, kalau kita tidak perlu berjuang dari titik nol, tapi kita terlahir dari keluarga yang beragama Islam, harusnya tingkat keimanan kita jauh lebih tinggi dibandingkan beliau yang baru memeluk agama Islam. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Ini saat-saat yang tepat di akhir Ramadan ini. Mari pupuk keimanan dengan memperkuat ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah waktu yang terbaik
bagi kita untuk berduaan dengan Allah. Inilah waktu yang terbaik untuk senantiasa bermesraan dengan Allah di 10 malam terakhir, di sepertiga malam. Nanti ada qiyamul lail. Nah, itulah waktu-waktu yang terbaik. Mintalah kepada Allah agar iman ini tidak dicabut dari diri kita sampai akhir hayat kita. Kita bisa mati dalam kondisi yang husnul khatimah. Yang kedua, ini waktu yang terbaik. Mintalah kepada Allah agar kedua orang tua kita juga bisa dalam kondisi husnul khatimah. Bagi yang masih hidup, bagi yang telah wafat, mintalah kepada Allah agar orang tua kita diberikan posisi yang derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang waktu yang terbaik bagi para pemudik yang memang ingin mudik karena masih punya orang tua. Mudiklah, segera mudik. Uang bisa dicari, jabatan bisa diraih, tapi kesempatan untuk berbakti tidak akan datang dua kali. Kalau orang tua memang masih hidup, mudiklah dan pulanglah. Mereka lah surga yang sesungguhnya yang terdekat yang bisa engkau raih. Ya usah nyari surga terlalu jauh, karena surga yang terdekat itu masih ada dan engkau bisa menghormatinya dan menghargainya sebaik mungkin. Kalau nggak bisa pulang, kondisinya terbatas, ya minimal uangnya yang pulang. Ya, minimal uangnya yang pulang. Nomor 3, ujian keimanan. Di akhir ayatnya Allah sampaikan, ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Kita semua akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka seluruh aktivitas kita akan bisa dihargai oleh Allah kalau aktivitas yang kita lakukan, sholat kita, ibadah kita, baca Quran kita, puasa kita diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Ujian ini ujian keimanan. Ujian berbakti itu ujian keimanan juga. Siapa orang yang iman kepada Allah, maka dia juga akan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Siapa orang yang beriman kepada Allah, dia juga akan berbuat baik kepada Tuhannya. Nah, itu dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu, teman-teman, saudara-saudara sekalian, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama, terutama kepada ayah dan ibu kita. Di dalam surah Al-Ahqaf, salah satunya tandanya dengan mendoakannya. Kalau orang tuanya sudah wafat, kunjungilah makamnya, doakan keduanya. Karena berbeda Anda mengunjungi makam dengan berdoa di rumah, jelas tidak sama. Berkunjung di makamnya itu seperti kita berziarah ke rumah kedua orang tua kita. Kunjungi makamnya dan di sana doakan beliau. Jangan cuma bawa kembang sama bawa air tanpa berdoa, karena mayat tidak makan kembang. Jenazah itu yang dibutuhkan adalah doa. Berdoalah, minta kepada Allah. Ini waktu-waktu yang terbaik kita doa kepada Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, semoga Engkau ampuni kami dan ampuni juga kedua orang tua kami, karena beliaulah kami ada dan karena beliaulah kami bisa, karena beliau jugalah kami sampai ada di posisi ini. Tanpa perjuangan beliau, kita tidak mungkin ada di posisi ini. Kita ada di posisi ini karena jerih payah beliau, karena sakit-sakitnya beliau, karena lapar-laparnya beliau, karena kasih sayang beliau. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau berdua, memberikan tempat yang mulia, mengampuni semua dosa-dosanya, memberikan rahmat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.